Shalom, perkenalkan nama saya Rinto Y. Adu, kelas J semester 4, NIM 01 2019 03 60, mata kuliah metode penulisan karya ilmiah, dan judul proposal saya itu perspektif inklusis pendidikan agama Kristen dalam tuturan Natuni atau adat perkawinan masyarakat di Desa Neoni, Kecamatan Enini, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kali ini saya akan membahas tentang latar belakang alat perkawinan di masyarakat Kecamatan Timur Tengah Selatan yang masih memiliki banyak praktik budaya yang terus dikembangkan hingga pada zaman modern, walaupun hanya didukung oleh sedikit orang yang memahami makna budaya dan tidak dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Salah satu praktik budaya dalam wujud ideal dan masuk dalam unsur bahasa yang masih dilakukan ialah Natuni atau tuturan adat. Perspektif inklusis pendidikan agama Kristen dalam tuturan adat Natuni, maka kita akan bahas tentang perspektif inklusis, yaitu sebuah proses yang terinternalisasi dalam sikap dan perilaku. Unsur budaya bersimilasi secara konseptual dan membentuk konsep baru. Dan pendidikan agama Kristen memegang peranan penting di Desa Nauni, Kecamatan Enini, Kabupaten Timur Tengah Selatan, karena memberikan ruangan adaptif yang kompleks dan kemungkinan besar membentuk konsep baru berdasarkan hasil interpretasional dan sistem pengetahuan kognisi sosial dan individu. Adat perkawinan yang masih dilakukan oleh masyarakat Timur Tengah Selatan atau Natuni, yaitu Natuni merupakan suatu praktik budaya yang dilakukan penuturan kalimat-kalimat dalam bahasa Dawan yang memiliki arti sejarah yang biasanya dituturkan dalam acara atau ritus tradisional seperti dalam upacara perkawinan, upacara penerimaan tamu, atau juga dilakukan dengan cara berpidato atau juga bersahut-sahut. Penggunaan bahasa dalam Natuni juga tidak seperti penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan adalah bahasa adat yang berciri sastra yang biasanya digunakan pada ritus tradisional yang memiliki makna estetis. Sehingga Natuni dianggap sebagai suatu adat atau kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakat Dawan Timur Tengah Selatan, atau Natuni biasanya dilakukan dalam berbagai acara resmi, baik yang berhubungan dengan adat maupun keagamaan atau acara resmi yang dianggap sangat penting dalam masyarakat. Penggunaan Natuni dalam acara dan upacara perkawinan dalam bentuk syair yang berbeda sesuai dengan peristiwa yang terjadi, misalnya dalam acara perkawinan atau peminangan, penerimaan atau penyambutan, dan pelepasan kembali tamu. Kegiatan kerohanian di gereja dan berbagai peristiwa penting untuk setiap acara ada syair khususnya. Kalau dalam upacara perkawinan harus meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, Saitu Sanu Seat atau perkenalan, Bunu Kaunok atau masuk Minang, Puam Nasi Manum Nasi atau adat. Ketiga ini merupakan salah satu bentuk pola pembentuk tingkah laku, sebab makna dari perkawinan menurut masyarakat Timur Tengah Selatan ialah sebuah keluarga yang baru yang membentuk rumah tangga dan individu mandiri sebagai suami istri, serta mempertahankan tuturan adat Natuni dalam masyarakat Timur. Perkawinan menurut masyarakat Neoni merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Adat perkawinan atau itu juga merupakan salah satu tugas suci sakral yang bagi masyarakat Desa Naonuni merupakan mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini tersirat dan tersurat karena dalam upacara adat perkawinan suku Timur, khususnya Desa Naonuni.
Sebab dalam memilih pasangan menurut masyarakat Timur Tengah Selatan tersebut ialah harus membangun rumah tangga serta merupakan proses penting dalam kehidupan sehari yang merupakan proses pertama sebelum mewujudkan hubungan yang lebih intim dan menemukan dengan siapa orang itu akan hidup bersama atau dengan pemilihan pasangan tetap dan menjaga kebahagiaan perkawinan dalam kesejahteraan masa keluarga. Perkawinan di kalangan suku Timur, khususnya masyarakat di desa Nainoni, mempunyai keunikan tersendiri yang semuanya diselenggarakan sendiri, yang ditandai dengan surat menyurat antara laki-laki dan wanita yang bersangkutan. Akan tetapi segenap keluarga dari pihak yang mengawali dengan acara perkenalan sampai dengan tahap perkawinan. Sedangkan data informasi itu sangat penting dan berguna bagi pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan maupun masyarakat. Pembahasan kedua tentang teori kajian. Dalam teori kajian saya akan membahas tentang pendidikan inklusif, tuturan adat Nainoni, perkawinan. Yang pertama, inklusif. Inklusif merupakan posisi atau memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain sehingga membuat orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif orang lain atau kelompok lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dan nilai dapat dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Yang kedua yaitu Natuni. Natuni merupakan suatu adat atau kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakat Timur Tengah Selatan. Natuni biasanya dilakukan dalam berbagai acara resmi, baik yang berhubungan dengan adat maupun keagamaan atau acara resmi lain yang dianggap sangat penting dalam masyarakat. Natuni yang dilakukan dalam berbagai acara juga menggunakan syair yang berbeda, karena Natuni merupakan salah satu praktik budaya yang dilakukan dengan penuturan kalimat-kalimat dalam bahasa Dawan yang memiliki arti sejarah yang biasanya dituturkan dalam acara atau ritus tradisional seperti dalam upacara perkawinan, upacara penerimian tamu, dan lain-lain. Teori yang ketiga yaitu adat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang masih dilakukan oleh suatu daerah. Yang keempat yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua, belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga mereka masing-masing. Pembahasan ketiga yaitu tentang metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah proses produsur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati. Dan teknik pengumpulan data melalui observasi, karena dalam kegiatan observasi peneliti secara langsung melakukan pengamatan tuturan adat perkawinan dan hasil observasi ditulis dalam catatan khusus sehingga tidak mudah dilupakan. Pengumpulan data yang kedua yaitu simak, karena dengan teknik yang digunakan menyimak ialah mencatat, merekam, dan mewawancara. Dan yang terakhir dalam teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, karena dengan dokumentasi proses pekerjaan mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literer yang mencatat semua aktivitas manusia dan dianggap berguna untuk dijadikan dengan keterangan dan penerangan mengenai berbagai soal. Demikian pembahasan saya tentang perspektif inklusif pendidikan agama Kristen dalam tuturan Natuni atau perkawinan masyarakat di Desa Nainoni, Kecamatan Wanini, Kabupaten TS. Maka saya ucapkan terima kasih. Shalom.